Yang saya tahu persis memang karena kami forensik di laboratorium DNA Puslap-4 itu juga sudah terakreditasi ISO 17025. Jadi sulit banget ya untuk dapat itu ya? Oh iya, itu nggak semua orang? Betul. Kita tahu dia sudah tersertifikasi, sehingga hasilnya itu independen dan terpercaya. Langsung aja saya ulti, boleh nggak dok? Bagaimana? Bisa nggak salah? Satu orang mau bermain, disogok, bisa nggak mempermainkan itu semuanya? Wah, kalau kita bicara bisa-bisaan ya semua serba mungkin ya. Ini kalau misalnya kita pergi ke Singapura, akankah kita mendapatkan hasil yang berbeda? Saya rasa selama laboratorium juga sama terstandar, metode pengambilannya segala macam dan tidak terkontaminasi ya pasti akan sama. Tidak akan berbeda. Dan kalaupun misalnya ternyata tahu-tahu berbeda, wah saya nggak tahu sih. Berhenti saya jadi dokter forensik. Tanya Dokter Richard. Hari ini saya kedatangan sejawat saya, Dr. Ade Firmansyah. Apakah? Spesialis forensik Dan medical legal. RSCM. FKUI RSCM. Yang lagi diragukan sekarang ini. Oleh seseorang lah ya. Ini berarti yang ngurusin forensik itu bukan tes DNA aja kan? Bukan. Forensik itu ada orang hidup, ada orang mati juga. Oh, orang hidup juga. Oh, orang hidup kalau misalnya kayak korban perkosaan, korban pemukulan, Betul. benar Kecelakaan ya? lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, seperti itu. Okay. Termasuk untuk kasus-kasus paternitas. Oke. Dan kalau yang meninggal, Betul. cek mayat ya. Betul. Masih ngomongnya apa sih sekarang? Masih mayat nggak sih? Masih. Atau kadaver sekarang? Mayat. Mayat ya, benar ya. Cek mayat juga. Sama adalah satu lagi tes DNA. Tes DNA itu bisa dilakukan untuk jenazah maupun untuk orang hidup juga bisa. Oh, jenazah juga bisa? Bisa. Untuk apa? Identifikasi? Betul. Oh. Misalnya pada kasus-kasus bencana massal kan kita lakukan pemeriksaan DNA. Oh, betul. Seperti itu. Ya. Dok, tapi ini kan kayaknya nggak semua tempat ya ada tes DNA ya? Betul. Sebetulnya kita bisa melakukan pemeriksaan itu, pengambilan sampelnya di fasilitas forensik mana saja. Yang terpenting adalah laboratorium rujukannya itu harus laboratorium rujukan yang terstandar. Oke, dan yang kan aku kan di FK Unsri ya, kalau aku nggak salah ya, aku nggak pernah belajar tentang tes DNA. Jujur aja, aku kayak nggak dapat informasi apa-apa nih. Aku datang ke sini, datengin dokternya ini langsung kayak benar-benar pengen kuliah nih. Ya, institusi pelayanan pendidikan forensik itu memang di Indonesia cuma ada 7. Kalau di Sumatera itu adanya di USU. Oke. Iya, di USU. Oke, tapi untuk tes DNA cuma ada di... Tes DNA sebetulnya bisa dilakukan di semua center untuk pengambilan sampelnya. Tapi kirim? Kita kirim rujukannya. Karena memang untuk misalnya satu center itu misalnya punya alat-alat pemeriksaan DNA sendiri ya baik ya, memang bagus. Namun memang maintenance-nya itu kan biayanya sangat tinggi. Sehingga biasanya yang penting kita kirimkan ke lab-lab rujukan. Berarti kalau misalnya rumah sakit itu nggak semuanya ada ya? Lempar semua ya berarti ya? Bisa jadi ya? Bisa jadi demikian. Oh, jadi jualannya bisa ada di rumah sakit tersebut, Ya. tapi biasanya lempar ke satu laboratorium. Lab rujukan, ya. Siapa aja dok yang bisa dapat laboratorium rujukan untuk tes DNA? Ya, saat ini kita kalau dari kami lab rujukannya 2. Untuk kasus forensik itu, yang kasus yang hukum itu bisa ke lab DNA Dokpol ataupun ke Puslap-4. Oke, Ya. Itu polisi semua ya waktu yang punya ya? Betul. Oke. Betul. Satu lagi? Ya, bisa. Kalau dulu kita ke Eijkman juga. Eijkman. Ya. Eijkman itu RSCM? Bukan. Jadi ini banyak terjadi mispersepsi di sini ya, bahwa Eijkman adalah RSCM, padahal sebetulnya memang Eijkman itu berada sama-sama di Jalan Diponegoro. Oke. Gitu, tapi itu wilayahnya RSCM, namun itu 2 institusi yang berbeda. 2 institusi yang berbeda. Betul. Tapi satu badan masih, satu pemilikan lah kurang lebih. Bukan juga. Eijkman itu berada di bawah Kemenristek dulu namanya Kemenristek Dikti, sekarang di bawah Kemendikbudristek. Oke. Nah, kalau RSCM di bawah Kementerian Kesehatan. Oh, benar-benar terpisah benar-benar. Cuma betul. tempatnya aja. Tempatnya sama-sama di Diponegoro. Dan sekarang laboratorium Eijkman itu sudah berpindah ke Sentul sekarang ya, di BRIN sana. Oke. Ya. Dok, untuk dapetin sertifikat itu apakah semua rumah sakit bisa atau semua lab bisa untuk dapat ini? Untuk dapat bisa tes DNA? Oh, tentunya tidak ya. Laboratorium rujukannya, sertifikatnya. Ya, akreditasi untuk laboratorium itu, kalau yang saya tahu untuk pemeriksaan DNA itu adalah akreditasi ISO 17025. Itu yang memang banyak di laboratorium luar pun juga menggunakan itu.
Dan yang saya tahu persis memang karena kami forensik di laboratorium DNA Puslab 4 itu juga sudah terakreditasi ISO 17025. Jadi sulit banget ya untuk dapat itu ya? Oh iya, itu Nggak semua orang. Betul. Tapi justru itu kita kenapa kalau kami sekarang ini kita kirim ke sana karena memang kita tahu dia sudah tersertifikasi sehingga hasilnya itu independen dan terpercaya. Langsung aja saya ulti, boleh nggak dok? Bagaimana? Sudah tersertifikasi, Ya. sudah susah dapatnya, bisa nggak salah? Harusnya enggak ya. Harusnya tidak. Nggak kayak sinetron kayak gitu ketuker gitu. Misalnya pas ini karyawan labnya itu ditukerin gitu. Oh, seharusnya tidak mungkin. Tapi begini ya, kalau saya selalu sampaikan bahwa hasil yang diperiksa oleh lab itu tidak hanya tergantung dari laboratorium itu saja. Mulai dari saat pengambilan pertama, pengambilan itu apakah diambil oleh dokter yang kompeten. Kemudian kedua, sampel itu juga harus dipreservasi dan kemudian diperlakukan seperti barang bukti forensik. Jadi dijaga keasliannya, tidak terkontaminasi, tidak tertukar. Jadi bukan asal colek terus kayak gitu bukan ya. Jadi colek langsung masuk. Mana-mana. Ada prosedurnya semuanya. Iya. Baru dikirimkan ke laboratorium. Laboratorium pun begitu mendapatkan sampel dari kami pasti dilihat itu sudah sesuai atau tidak dengan semua syarat-syarat tadi. Tersegel dengan baik. Betul. Ada berita acara penyegelannya. Bukan pas buka kapasnya sudah lagi kayak gini punya enggak ya gitu ya. Atau cairannya nempel di amplopnya enggak begitulah. Seperti itu. Atau memberikannya pakai dilempar. Nih mas, ini sampelnya Densu nih. Enggak lah. Jadi ada SOP-nya semuanya ya. Pasti. Bahkan sudah colek masuk harus botolnya khusus ya kayak gitu punya ya. Iya. Dan disimpan Disegel. secara khusus, disegel juga, Disegel. Disegel juga sampai ke dalam itu diperlakukan khusus juga. Ada Iya. SOP-nya ya. Betul. Dan Jadi- tidak semua orang itu akan keluar masuk di lab DNA itu. Enggak semua orang. Nggak semua orang. Jadi kayak seperti yang saya tahu memang standarnya lab DNA forensik itu dia akan terpisah dari lab yang lainnya untuk kebutuhan forensik ya. Jadi tidak semua orang itu akan keluar masuk sana. Kalau di forensik nggak bisa keluar masuk. Tidak bisa. Karena bisa dimanipulasi ya. Nah, kita itu menjaga kontaminasi dan menjaga kebocoran informasi. Bukan hanya menjaga supaya tidak ada manipulasi, juga menjaga supaya informasinya tidak bocor. Betul. Memang itu standar di laboratorium forensik seperti itu. Jadi Karena- orang yang bekerja di laboratorium DNA dengan orang yang bekerja di laboratorium toksikologi itu nggak mungkin saling ketemu itu. Ada kemungkinan disogok nggak? Ya, saya nggak pengen spekulasi ya Mas Rizal ya. Kalau kita ngomong sogok, Siapa tahu kan Bang Den sudutnya banyak sekarang. Habis main basket dia 3 poin dapat duit. ya, saya nggak mungkin spekulasi ke sana. Nggak, Kalau kita mau bilang manipulasi apapun segala macam bisa mungkin ya. Iya. Tinggal buat ambil misalnya. Tapi memungkinkan nggak satu orang di dalam kan kalau misalnya di tempat saya nih Mas ya. Ini kan kita cerita-cerita ya. Kalau di tempatku tuh kalau Athena itu adalah salah satu menurutku klinik kecantikan yang sistemnya paling bagus. Aku bisa ngomong paling bagus. Kenapa aku ngomong paling bagus? Kalau mau korupsi di Athena itu sulit banget. Sulit banget karena kita punya program, kita punya sistem, walaupun kita punya kekeluargaan itu bagus banget. Tapi kan justru itu yang membuat perusahaan itu jadi sehat. Sulit banget untuk dikorupsi. Jadi kalau misalnya you mau korupsi di perusahaanku nih, kamu harus nggak bisa sendirian. Kamu harus melibatkan banyak orang. Harus melibatkan foreigner, harus melibatkan dokter, Termasuk harus owner. melibatkan iya, nggak juga sih kalau owner yang pengen korupsi. Harus melibatkan manajer kayak gitu punya. Itu pun juga kamu bisa harus ngakalin juga di programnya kayak gitu. Jadi kayak sulit lah kayak gitu punya. Kalau satu orang mau bermain itu sulit. Kalau untuk sekarang aku ngelihatnya seperti itu ya. Nah kalau di forensik sendiri bisa nggak kita andai-andai aja ini drama sinetron Indosiar. Satu orang mau bermain, disogok, bisa nggak mempermainkan itu semuanya? Wah, kalau kita bicara bisa-bisaan ya semua serba mungkin ya. Serba mungkin sampai ke level Satu kepala orang labnya. nih, satu Sampai- orang. Oh, satu orang. Satu Kalau orang. Tanpa melibatkan siapapun satu orang ya. Kecuali kalau terstruktur kan itu kayak korupsi ya kalau kita ngomong ya. Harusnya sih gini ya. Pegawai di laboratorium, laborannya yang teknisi di laboratorium yang memproses itu tentunya tidak akan punya kesempatan bertemu dengan klien. Iya. Yang ketemu dengan klien sama seperti halnya misalnya kita di rumah sakit ya. Dokter ketemu pasien, ya kan? Terus
misalnya sampel itu kita kirim ke laboratorium rujukan di luar, laboratorium swasta ya, let's say ya, apa yang itu P atau yang mana gitu ya. Pasiennya kan nggak pernah tahu siapa yang ngerjain di sana. Iya, sama seperti gitu. Pasiennya cuma tahu sama dokternya Yang saja, meriksa kan. tidak punya kepentingan dengan siapa pasiennya. Iya. Dokter pun juga nggak bisa intervensi sana. Nah. Atau bisa masuk kayak gitu sudah jadi dokumennya tukar dokumen sama kayak di film-film kayak gitu. Makanya kalau di forensik itu amplop. Di forensik kita nggak boleh seperti itu. Jadi memang akreditasi ISO 17025 itu memastikan prosesnya itu juga terstandar. Pakai ISO ya soalnya ya. Betul. Itu udah internasional ya. Memang yang melakukan di Indonesia itu kan komisinya kan ya, Komisi Akreditasi Nasional. Tapi dia mendasarkan standarnya dengan ISO itu. ISO di luar negeri itu udah internasional, udah sangat. Ngerti nggak kalian ISO? ISO ngerti nggak kalian? ISO itu adalah sertifikasi. Jadi ada yang 14001, ada yang 9001. Bener ya? Aku nggak salah sebut ini. Ada yang 15.000 siko. Ada juga yang 2 juta dapat 2 box buat aku. Jadi tapi itu banyak banget ya. Aku dulu pernah pegang SMK 3 juga. Jadi sebelum di sini itu aku tuh 6 tahun di perusahaan. Jadi pegang SMK 3 juga. Itu ada 100 berapa kategori, jadi harus dilengkapin. Dan kalau dapat sertifikasi itu biasanya kesehatan keselamatan kerjanya itu terjamin. Dan untuk dapetin ISO itu harus disertifikasi. Dan kalau sudah tersertifikasi artinya semua standar operasionalnya itu sudah bagus. Betul. Ya selevel dengan yang di luar negeri lah yang diharapkan. Seperti itu ya. Betul. Itu yang namanya dengan ISO ya. Nah, ini sudah ISO ya berarti ya. Sudah. Berarti prosedurnya semuanya sudah standarnya internasional. Di Puslapor. Nggak mungkin itu datang kita amplopnya selip kayak gitu. Kok di film-film bisa ya? Itu dapat inspirasi dari mana ya? Ya kalau kita mau spekulasi mana-mana bisa gitu ya. Kalau di film-film tuh kayak mudah banget gitu. Hari ini tes DNA-nya mau keluar kayak gitu. Punya datang kan dia kan tuker. Ya. Kalau kita sih ngelihatnya kami sebagai dokter, kalau kita harus mengirimkan sampel ke laboratorium rujukan itu, maka sudah tanggung jawab kami untuk memastikan laboratorium rujukan itu adalah laboratorium yang terstandar, memiliki proses yang baik. Karena apa? Hasil yang akan kita terima maupun nanti kita produce itu kan akan digunakan untuk kepentingan peradilan, baik itu peradilan hukum perdata ataupun hukum pidana. Makanya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan cuma untuk anak sekolah izin sakit. Bener kan? Betul. Ini bukan untuk karyawan izin sakit dengan bosnya. Ini bisa dipakai untuk ke status hukum. Betul. Ini bisa dipakai untuk ke status perdata juga. Betul. Jadi ini serius banget nih. Salah sedikit aja kepala kita yang dipenggal. Benar ya, Betul. Pak Dokter ya? Betul. Jadi kemungkinan salahnya berapa persen nih? Wah, saya tidak pernah ketemu salah ya. Ada yang salah di situ. Jadi kenapa harus di tes DNA yang kedua ya? Iya, saya kurang tahu ya. Kalau ya mungkin kurang puas atau masih ada. Ya kalau saya melihatnya memandangnya begini. Setiap orang pun punya hak ya untuk meminta second opinion. Apakah itu second opinion? Kalau menurut saya bukan second opinion itu. Kalau second opinion, ya kalau saya melihatnya semua orang punya hak. Tapi kalau misalnya, seperti contohnya kita kasih diagnosis, oh ini sakitnya A gitu misalnya, kan bisa aja dia. Benar, kalau itu second opinion. Iya. Kalau hasil tes DNA dibaca oleh dokter Ade, saya nggak puas dengan dokter Ade, saya lempar ke dokter yang lain, itu namanya second opinion. Betul. Tapi menurut saya kalau surat seperti itu tes DNA sudah keputusan itu. Harusnya nggak usah minta second opinion harusnya. Sebenarnya tinggal kalau memang second opinion, saya rasa hasil itu bisa tinggal disampaikan aja ke ahli yang lain gitu ya, ke ahli-ahli. Benar nggak bacanya atau kalian bohongin? Itu ya. Cocok nggak dengan kesimpulan ini? Gitu kan dokter pertama. Sebenarnya tinggal seperti itu aja. Berarti nggak bisa sesalah itu ya berarti. Kalau ambilnya apa sih yang diambil biasanya? Kalau Densu katanya diambil di darah. Oh iya betul. Jadi sampel DNA itu bisa kita ambil dari mana saja. Memang sampel terbaik tetap darah. Sampel terbaik tetap darah. Tetap darah. Namun sebetulnya kita dengan metode yang non invasif seperti buccal swab ya. Buccal swab. Buccal swab itu sendiri sudah sangat-sangat baik. Itu yang dapat itu DNA atau liur ya? Nah itu dia, tergantung cara ngambilnya tadi. Kalau dokter yang ngambil kompeten, dia pasti tahu caranya. Yang ngambil ini wajib dokter ya?
jadi gini, orangnya atau petugas yang misalnya petugas laborannya pasti udah tahu lah cara mengambil dia kalau udah dengan sudah dengan trainingnya gitu ya, udah kompeten, pasti tahu cara. Berarti petugas khusus ya? Iya. Oke ya. Jadi ngambil bukal swab itu bisa terambil DNA-nya? Bisa. Bisa terambil. Apalagi dok? Selain itu apalagi? Rambut? Rambut bisa. Rambut yang penting kita punya dapat akar rambutnya. Harus akar. Tapi kalaupun misalnya chefnya ya, batang rambut gitu paling nggak kita butuh 20-an rambut. Dari sisi sisir berarti bisa kayak di film-film kayak gitu ya? Sangat bisa. Itu memang bisa menjadi standar kita kalau kita lakukan sedang ada operasi DVI ya, identifikasi korban bencana massal, untuk mendapatkan sampel pembanding atau sampel antemortemnya itu bagian yang kita minta adalah sikat gigi ataupun sisir. Sikat gigi juga bisa dok? Sikat gigi bisa. Itu yang dapat DNA atau kotoran gigi ya dok? Kita bisa dapat DNA. Kenapa? Karena gini, kalau yakin dong bukan kotoran giginya ini dapat. Ada kemungkinan sih. tapi paling nggak gini lah. Kalau kita lihat misalnya sisir, orang itu masih mungkin pinjam-pinjaman. Nah, tapi kalau sikat gigi, masa sikat giginya Mas Richard dipakai sama yang lain kan? Itu jarang sekali. Jadi kontaminasi antar dua individu itu sangat tidak mungkin. Tapi dari sikat gigi juga bisa ya? Bisa. Walaupun sikat gigi itu sudah dicuci masih ada DNA-nya? Masih ada. Nggak mungkin semuanya akan terlepas keluar dari sana. Agak jorok juga ternyata. Kalau paling kita sikat terus kemudian kita airin di air gitu aja, kita taruh, pasti masih ada DNA-nya di sana. Oh, jadi kalau dari sisir, dari gosok gigi juga bisa ya? Bisa. Nanti kebetulan Lee Min Ho kan mau datang ke sini. Kebetulan aku kesiapin sisir dengan sikat gigi. Nanti aku mau cek apakah ada hubungan darah aku dengan Lee Min Ho. Sama-sama Lee soalnya. Iya. Dari kuku juga bisa ya berarti? Dari kuku nggak bisa. Kotoran kuku nggak bisa? Kalau kotoran kukunya bisa. Nah, itu salah satu pemeriksaan untuk korban perkosaan. Bila si korban itu melawan, contohnya mencakar ya. Iya. Nah itu ada epitelnya di situ. Itu kita ambil. Tapi kalau potongan kuku itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya kalian diapa-apain, jangan lupa dicakar guys. Supaya DNA-nya itu nempel di situ. Betul. Ya, tapi kalau misalnya kita dirampok atau apa, kita cakar kayak gitu punya, dapat nih tes DNA-nya nih. Iya. Tapi kita nggak tahu siapa perampoknya juga percuma kan? Iya betul. Harus teridentifikasi juga kan siapa? Harus ada pembandingnya. Harus ada pembandingnya juga kan? Nggak ada pikiran gitu mau bikin bank DNA gitu di Indonesia? Sekarang ya tergantung pemerintah ya. Kalau ada dananya saya rasa masih mungkin dilakukan. Tapi ya itu tadi. Sekarang siapa yang mau menyerahkan DNA-nya? Kan itu kan kasus privat ya. Kalau privat ya kan kembalikan pada orangnya. Emang bisa diapain dok? Apa tidak? Emang bisa diapain dok? Penyalahgunaan DNA? Wah macam-macam. Saat ini bahkan kita lihat ya, negara kita itu mencoba melindungi kekayaan biologis kita dengan makanya ada namanya Material Transfer Agreement. Jadi kalau misalnya ada penelitian-penelitian kedokteran yang di mana kita ada kolaborasi dengan peneliti luar, kalau misalnya darah, urin atau sampel-sampel biologis itu bisa diperiksa di Indonesia, itu pasti akan kita larang untuk dikirim keluar. Kenapa? Ya karena kalau di luar nanti profilnya ketemu. Sekarang dengan zamannya pengobatan yang individualized, genomik, itu akan sangat-sangat. Berarti bisa jadi penyalahgunaan ya berarti bisa. ya? Makanya pemerintah mengadakan namanya MTA, Material Transfer Agreement. Nggak mungkin dikirim. Kalau bisa di Indonesia, jangan dikirim keluar. Kalau perlu, bikin labnya di Indonesia untuk periksa itu. Dok, kalau yang kemarin kayak kasusnya Jessica Mirna kayak gitu, bisa nggak dicek DNA-nya itu kena cyanida atau enggak? Oh, kalau cyanida apa enggaknya bukan dari DNA. Oh, nggak bisa. Ya, itu ya diambil dari darah, isi lambung. Jaringan-jaringan dan organ-organ tubuh lainnya, misalnya hati, otak, jantung. Oke. Gitu. Dok, ini profil DNA itu bisa nggak mengecek kekuatan seorang laki-laki? Ada impotensi atau tidak gitu? Saya belum pernah baca ke sana ya. Iya, kalau ada boleh. Kalau juga. Misalnya dokter baca ke sana, dokter sarankan pakai ini, Gatot Kaca. Ini minuman stamina laki-laki dok. Nggak pakai deg-degan tapi. Wah. Masuk Pak Eko? Masuk Pak Eko. Ini nggak pakai deg-degan. Jadi minum 3 jam kemudian bisa berdiri dok. Dan enaknya lagi sudah keluar, biasanya kita masih mau tapi nggak bisa lagi. Ini masih bisa lagi. Enak kan? Dan ini nggak pakai deg-degan. Biasanya kan kalau yang lain kan deg-degan, beda-beda kan. Kalau ini nggak pakai beda-beda, tapi tetap berdiri. Dan enaknya lagi, ini sudah BPOM dan sudah halal. Dan 1 kali minum itu efeknya 2-3 hari. 2-3 hari? Betul. Main terus 2-3 hari? Iya, besok pokoknya bisa lagi gitu. Masih ada efeknya. Luar biasa. Masih ada. Dokter mau coba?
Dan ini juga kalian bisa gabung jadi mitranya Dr. Hen ya. Kamu bisa jadi mitranya Dr. Hen itu dapat keuntungan itu 50 juta sampai dengan ratusan juta sebulan hanya jualan kopi viral ini aja. Harga normalnya 120.000, isinya 5 saset, tapi ini sudah BPOM dan juga sudah halal. Kalau kayak gitu punya prosedurnya kayak gimana? Iya. Jadi sebetulnya ada. Kan aku sudah ambil nih kan, nggak izin dia nih. Wah. Nggak izin dia nih kan, ambil Lee Min Ho punya rambut, kayak gitu punya kotoran giginya si Lee Min Ho. Satu kali aja bisa kan? Cukup. Cukup satu kali aja cukup. Cukup. Ih gila loh. Padahal kalau gosok gigi nggak Jangan bersih kan gimana? cuma gosok gigi aja ya. Sekarang itu kita touch DNA. Seperti contohnya nih, saya tadi disuguhin minuman kan. Saya pegang, saya minum dari situ. DNA saya udah dari sini. Serius? Serius. Makanya jangan dipakai buat apa-apa ya. Jangan ditinggalin di TKP ya. Nanti ini dibungkus. Itu bukan sidik jari, itu DNA. DNA. Namanya touch DNA. Itu perkembangannya udah sampai sana. Kita dengan metode sekarang namanya STR, short tandem repeat. Jadi dengan potongan DNA yang kecil sekalipun kita bisa amplifikasi dan kita dapatkan profilnya. Seperti itu. Dan ada nggak DNA yang sama kayak gitu punya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada dua individu DNA-nya sama. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi pasti teridentifikasi. Iya. Cuma masalahnya ada banknya atau enggak kayak gitu ya? Oh iya, tidak ada. Di Indonesia belum ada. Belum ada. Bank DNA. Kalau di rumah di luar negeri ada banknya. Jadi begitu ada ketangkap, langsung tahu nih penjahatnya siapa. Betul. Memang ada beberapa negara yang sudah mengembangkan itu. Jadi untuk pelaku-pelaku tindak pidana, karena ada kecenderungan suatu waktu mereka melakukan tindak pidana lainnya, maka semua itu diambil sampel DNA-nya dan dimasukkan ke bank DNA. Jadi dari pegang juga. Kalau aku pegang kayak gini juga bisa nih? Iya, bisa. Serius? Betul. Berarti korban Jadi DNA-nya perkosaan di sini aman ada. dong berarti kan? Kenapa? Karena perkosaan aman dong. Ya, kalau Sperma juga bisa? bisa, sangat bisa. Tapi sekarang perkosaan banyak yang pakai kondom. Iya, susah lagi. Carinya di mana tuh? Tapi ada rambut-rambut itunya bisa bisa Masih. rontok itu masih bisa. Masih bisa. Masih bisa kita sisir-sisir kita cari. Berarti itu bisa semua ya? Dari liur juga bisa? Dari liur sangat sedikit. Liur itu grade-nya yang B. Yang grade A, sampel terbaik itu adalah dari darah, bakal swab. Oke. Kalau dari bagian tubuh lainnya, dari gigi bisa. Dari gigi juga bisa. Berarti dari semua anggota tubuh kita, dari sentuhan kita aja bisa. Bisa. Oke, balik lagi ke mana? Ya. Tadi prosedurnya bagaimana? Saya sudah dapat nih rambutnya Lee Min Ho sama kotoran giginya Lee Min Ho nih. Nah, tergantung sekarang gini kasusnya ya. Kalau kita ini masuk kasus hukum atau bukan. Jadi ada dua macam, bisa kasus hukum atau kasus private. Kalau kasus private yang terpenting adalah adanya persetujuan. Ada informed consent. Sama kalau kita mau ambil darah atau apa kan pasti ada informed consentnya. Oke. Ya. Memang setuju baru kita ambil. Nah, Oke. kalau pengambilan tanpa adanya persetujuan itu namanya hasilnya pasti sudah tidak bisa kita gunakan. Oke, ini kan saya ambil sendiri. Kalau persetujuan saya setuju. Tapi yang satu lagi kan nggak ada. Itu. Boleh nggak? Oh, itu nggak boleh. Itu nggak boleh? Itu melanggar hukum. Oh, di film-film boleh ya? Film ini banyak yang salah ya? Kalau kasus pidana bisa. Karena itu kan diminta oleh hukum. Oh, kasus pidana bisa. Iya. Banyak juga di sinetron-sinetron kayak gitu yang ngambil, dicek. Itu nggak bisa ya berarti Nggak ya? bisa. Itu nggak bernilai hukum. Jadi kalau misalnya kayak aku sisirin anakku, terus aku ambilin rambutnya, terus aku bawa, walaupun aku bapaknya kayak gitu. Oh, kalau itu bisa. Karena bapaknya kan. Oh, karena bapaknya Iya. bisa. Kalau orang lain nggak bisa. Proksinya, kalau anak kan persetujuan itu diberikan oleh Kalau aku walinya. ngakunya itu adalah saudaraku. Kayak gimana? Orang forensik nggak tahu dong. Iya, kan kita cek semuanya, termasuk dokumen kita cek dulu sebelum terima. KTP-nya, kartu keluarganya, bener nggak ini? Nah, kalaupun misalnya enggak, pasti misalnya terduga anak nih, pasti kakaknya ikut ibunya kan. KTP ini dan terduga anak ini, kita lihat walinya siapa. Wajibkah punya ini. dihadirkan? Saya rasa harus. Kalau untuk kasus private, memang. Harus dihadirkan. Iya. Oh, susah. Harus ada ngadirin. persetujuan. Ngadirin Lee Min Ho ya susah. Nah, setelah itu sampel tadi harus kita awal itu kita preservasi. Oke. Preservasi untuk darah itu sebetulnya paling mudah. Ataupun tadi bakal swab. Tinggal kita diamkan di suhu ruangan sampai dia kering, terus kemudian kita masukkan ke amplop kertas. Jangan amplop yang plastik, jangan tabung reaksi ataupun karena itu akan membuat jamur. Oke. Nah, kita masukkan tabung ke amplop kertas, terus kemudian kita segel, kita buatkan berita acara penyegelannya, baru kita kirim. Oh, pakai berita acara penyegelan. Betul.
Ada berita acara penyegelan, ada berita acara pengiriman. Oke. Laboratorium yang forensik yang benar nggak akan mau terima kalau nggak ada dua ini. Oke. Iya. Kalau yang benar ya. Iya. Oke. Terus kalau misalnya dari hukum berarti ada perintah dulu dari Kalau pengadilan? hukum iya ada Atau surat, dari polisi ada ya? surat perintah. Oke. Betul. Baru Surat- kita yang mau mengerjakan ya. baru kita ambil. Oke. Betul. Dok, dapat nih sampelnya nih. Ya. Berapa lama sih harus selesai? Wah sekarang cepat sekali. Saya rasa kayak di 4 hari Pak udah keluar. 4 hari sudah 4 hari udah keluar. keluar. Oke. Cepet. Hasilnya dok? Ya. Hasilnya. Kan hasilnya ini kan 99%. Nah. 0%. Ya. Adakah kemungkinan 50%, 40% gitu? Jadi jadi gini, kita itu kan memeriksa hanya 23 lokus ya. Jadi sebetulnya dunia ini sudah sanggup, lab-lab kita itu sudah sanggup untuk melakukan whole genome sequencing. Tapi untuk kepentingan identifikasi itu kita standar dari CODIS ya, atau Combined DNA Index System yang dikembangkan oleh FBI dan diadop oleh seluruh negara itu ada 23 lokus. Dari 23 lokus itu kita punya beberapa probability. Makanya pasti keluarnya itu probability. Tapi nggak mungkin 100%. Kalau mau 100% ya whole genome sequencing. Tapi itu tidak standar. Terlalu berlebihan. Standarnya cukup 23 lokus dan makanya begitu 99,99999%. Seperti itu. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti. Tapi kan masih ada 0,00001%. itu karena itu tadi, karena buat prosesnya kita hanya 23 lokus. Standar internasional memang demikian. Sekarang saya mengerti kenapa FH ingin ulang. Mungkin dia mengira dia adalah 0,00001% itu dong. Itu kan. Tapi sebetulnya kita kasat mata saja ya. Kita sambil secara awam kita sebenarnya bisa lihat begini aja. DNA manusia itu kan Mas Richard juga tahu bahwa DNA semua orang itu setengah DNA profilnya ayahnya, setengah profil ibunya. Oke. Gitu. Itu pasti. Setengah-setengah. Oke. Karena sel telur sama sel sperma. Oke. Jadi setengah bapak, setengah ibu. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kasat mata, awam lihat aja. Kalau udah nggak match-nya banyak, ya berarti udah bukan. Gitu. Oh, berarti kalau 0%, kalau kita ngomong ya, 0% artinya bukan anak. Bukan. Orang itu. Bukan. Kalau 99% 9999 itu adalah anak atau ada hubungan saudara. anak biologis. Anak biologis. Itu bisa dicek kayak gini nggak sih? Kalau aku dengan sepupu kayak gimana? Oh ya, itu kalau untuk keturunan itu ada ini. Misalnya sama-sama sepupu laki ya. Dari satu ayah. Yes. Nah, itu kita bisa ada metodenya namanya YSTR. Y short tandem repeat. Jadi YSTR. Jadi profil kromosom Y-nya Mas Richard sama sepupu yang misalnya atau satu ayah atau saudara kandung satu ayah itu akan memiliki profil yang sama dengan ayahnya. Okay. YSTR. Ada bagian tertentu yang harusnya sama mereka Betul, ini. Kayak betul. gitu ya. Kalau anak satu ibu, ya maka misalnya ibu itu akan menyumbangkan mitokondrianya. Yes. Pada saat terjadi pembuahan, si mitokondrianya sperma itu tertinggal di luar, dia hanya membuaya. Jadi mitokondria itu adalah punya si ibu. Oke. Jadi profil mitokondrianya masih dengan anak-anak mau laki mau perempuan selama satu ibu itu akan sama. Oh, berarti secara unsur tes DNA itu ada besar kayak gini punya. Kalau anak kita ngelihatnya yang ini ada segmen-segmen khususnya. Betul. Apa yang dirinci harus dilihat. Betul. Karena kadang-kadang begini, kita sebenarnya ada satu contoh nih, bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Ada dua orang yang ingin mengetahui mereka ini saudara satu bapak apa enggak. Saudara itu. Nah, makanya kita periksa kalau memang mereka saudara satu bapak, maka profil Y-nya, YSTR-nya akan sama. Itu wajibkah kita kasih tahu dulu maksud kita apa iya, supaya pasti dijelaskan. Oh, berarti kita dulu kasih tahu maksud kita apa supaya labnya bisa spesifik, bisa ngelihat ke sana. Betul. Kita lah yang lihat di sini. Kita biasanya tanya, kita buat genogramnya ya. Genogram itu adalah diagram keluarga ya, bapak, ibu, anaknya. Jadi yang terduga saudara ini ada di mana gitu, sehingga kita bisa menentukan. Hari ini bawa peralatan nggak? Nggak, aku coba cek dulu aku. Siapa tahu aku ada keturunan darah biru kayak. Oh gitu ya. Bahkan sekarang bisa ini loh, ada namanya ancestry DNA. Iya, jadi mesti bisa tahu nih Mas Richard ini turunan dari mana. Oh bisa? Iya bisa. Berapa persen dari, jangan-jangan ada turunan dari Timur Tengah juga kan? Serius? Kayak gimana tuh berarti? Iya. Dia ambil sendirian, kita bisa cek paternity-nya berarti ya? Ancestry. Ancestry. Iya. Keturunan siapa? Moyangnya ya. Aku takut lah. Kenapa?
Takutnya dari onta, dari motor. Ini dari Homo sapien apa pula yang keluar. Oh bisa seperti itu ya? Iya bisa sekarang. Dari ancestry kelihatan nih, oh dari sekian persen darah misalnya dari Timur Tengah, sekian persen dari daratan. Ras ya berarti ya? Iya ras. Atau bahkan misalnya kita bisa tahu nih bagaimana itu apakah sekian persen masih ada gen-gen manusia purbanya. Oke. Bisa dari sana ya berarti sampai ya? ke sana. Oke, sekeren itu ya berarti ya? Iya. Berkembang banget ya, luar biasa. Mau lanjut jadi dokter forensik? Enggak. Gajinya gede nggak? Saya dokter kecantikan aja tuh. Iya. Kita minum dulu. Iya. Coba balikin sisi Dok, ini kalau misalnya kita pergi ke Singapura, akankah kita mendapatkan hasil yang berbeda? Saya rasa selama laboratorium juga sama terstandar, metode pengambilannya segala macam dan tidak terkontaminasi ya pasti akan sama. Tidak akan berbeda. Harusnya sama ya? Iya. Dari Amerika juga sama? Sama. Apa yang terjadi kalau misalnya, kok saya ngomong nih, Iya. berbeda hasilnya dok? Berbeda hasilnya. Wah, itu saya bagaimana ya? Ya, tentunya kita lihat dulu di sana seperti apa ya. Saya nggak bisa menyalahkan dua-duanya ya. Yes. Mana salah satu saya nggak bisa saya salahkan. Tapi kita kembalikan dulu laboratoriumnya apakah tadi akreditasi ISO 17025-nya sudah megang apa enggak. Terus kemudian apakah juga prosedurnya step by step-nya tadi seperti yang saya sampaikan sudah benar atau tidak. Karena kalau enggak ya kontaminasi itu bisa-bisa saja. Gila ya, kalau misalnya aku kebayang ya, kalau misalnya hasilnya itu berbeda ya, gila ini pasti gempar banget ya. Ini gemparnya bukan cuma gempar dua orang itu ini gemparnya gempar satu institusi, satu kedokteran gempar, Betul. satu Indonesia dan satu Singapura ini pasti gempar. Iya, betul. Karena saling klaim satu sama lain siapa yang benar siapa yang salah. Betul. Kebayang nggak sih? Kebayang. Iya. Ya bisa jadi begitu. Ini sudah nama baik negara ini dipertaruhkan ini sudah pasti. Kalau misalnya ternyata berbeda ya. Iya. Karena memang saya lihat kan Season 2-nya lebih seru dari season 1. Ya, betul. Bisa jadi demikian. Karena memang kan saya lihat lab pemeriksa pertama kan ya di Eijkman itu kan miliknya Kemendikbudristek ya. Dan saya rasa kami pun juga itu adalah yang kami ketahui memang laboratorium yang kredibel ya. Dan kalaupun misalnya ternyata tahu-tahu berbeda, wah saya nggak tahu sih. Berhenti saya jadi dokter forensik. Dok, selain itu apalagi sih yang bisa cek DNA itu khususnya bisa untuk apa aja sih selain bisa cek untuk diri, anak, keturunan, bisa untuk juga apa? Ancestry. Kejahatan ya. Kejahatan juga bisa apa lagi? Yang jelas kita individu itu sekarang sudah sangat satu pemeriksaan DNA, kit-kit semua, alat semua di Indonesia itu sangat lengkap. Jadi kita mengetahui ada orang itu ada di situ segala macam itu sudah sangat bagus sekali. Seperti waktu itu pengalaman kami di kasus Kalideres yang lalu ya, itu sampai diperiksa DNA-nya. Jadi kita tahu perjalanan orang itu dari mana ke mana. Dari ruangan ini pindah ke sini. Bisa kayak gitu? Karena DNA-nya kelihatan. Jadi kita rekonstruksi, oh dia sini tidak ada keterlibatan orang lain kayak gitu. Oh. Itu waktu Gila itu pengalaman secanggih di itu ya. kasus Mahal nggak sih? Berapa mahal sih? Oh. Tes DNA itu berapa sih? Tes DNA kalau untuk paternitas biayanya rata-rata antara 10 sampai 15 juta. 10 sampai 15 juta. Betul. Oke. Rata-rata. Oke. Saya nggak, kalau misalnya kita mau lebih cepat ada dengan alat yang lebih baru lagi itu memang agak lebih mahal lagi. Oke dok, kalau misalnya nih ya, misalnya ada orang yang sudah menghamili suatu wanita ya, terus wanita tersebut bilang, wah itu anaknya kamu. Enggak, aku nggak ngerasa itu anaknya aku. Ya. Tapi masih dalam kandungan nih, belum lahir nih. Iya. Ya, kamu harus kawinin aku. Enggak mau, buktikan dulu itu anakku. Bisa nggak? Oh itu bisa. Bisa, sekarang Bisa. bisa. Jadi namun ini, kita bisa melakukannya, namun ada kemungkinan karena pengambilan sampel DNA dari si jabang bayi itu bisa menimbulkan resiko partus yang tidak atau kelahiran yang belum waktunya gitu ya. Itu makanya biasanya kita tidak lakukan langsung. Kita tunggu saja sampai lahir. Gitu. Oke, bisa tapi ada resiko untuk komplikasinya. Betul.
Baik itu kontraksi, lahir lebih dini, Iya. seperti itu ya. Betul. Ah. Tapi bisa kita ambil, nggak Amnionnya usah, dari amnion bisa? kita ambil amnionnya aja. Amnion bisa? Amnionnya Kalau saja. amnion bisa, banyak kan orang dokter-dokter yang umur 7 bulan, 8 bulan tuh tarik amnion. Kalau 7 bulan 8 bulan sudah mendekati masa-masa partus, masa-masa partus ya 40 minggu kan mendekati ke situ. Jadi kalaupun misalnya dia nanti kontraksi, ya udah lahirin aja. Lahirin aja. Tapi awal-awal yang agak Maksudnya, berat. oh iya bahaya sekali tuh. Tapi bisa? Bisa. Oh berarti baru hamil aja tuh bisa langsung Bisa. ya? Tergantung lah kita lihat dulu. Karena tapi resikonya kita terus terang kami tidak pernah melakukan itu. Karena kami melihat ya tadi resikonya akan buat kehamilannya akan sangat-sangat tinggi. Ya tunggu aja 9 bulan lagi juga bisa diperiksa gitu ya. Betul. Tapi kalau bayi bakal swab berarti? Bakal swab. Bakal swab. Ya. Atau misalnya bayinya mau langsung diperiksa begitu lahir. Biasanya kan standar kalau di rumah sakit itu langsung diperiksa golongan darah ya. Iya. Ya udah tinggal tetesin sebelahnya ke kasa. Sedikit itu butuhnya. Iya. Setetes aja cukup. Setetes itu aja cukup. Iya. Dok, kalau saya jadi penjahat nih ya, saya jadi penjahat kayak gimana caranya supaya saya nggak nimpelin DNA saya? Wah itu saya nggak mau ini lah, nggak mau cerita-cerita di sini lah, nanti banyak yang dengar. Ada banyak jalan menuju Roma lah. Kenapa ya jualan menuju apa? Tetap bisa ada akal ya. Bisa. Dok, ini ada Ya. yang lebih berkembang lagi ini ya. Ini tes DNA itu bisa menentukan habit kita, penyakit kita masa depan, kebiasaan kita, olahraga yang terbaik, makanan yang terbaik untuk kita, itu benar atau enggak? Jadi kalau kita kan sama-sama tahu di kedokteran itu ada bedanya antara genotip dan fenotip ya. Yes. Jadi genotip itu atau profil DNA kita itu menunjukkan hanya adanya suatu kecenderungan. Odds ratio-nya orang itu menimbulkan suatu penyakit tertentu. Tapi ya memang ada, bahwa kan kita tahu sendiri di kedokteran juga ada penyakit-penyakit yang diturunkan. Nah itu pasti begitu kita melihat ada mutasi di sini yang terkait dengan serangan jantung, itu pun juga bisa kita periksa. Jadi dia punya resiko, sehingga ke depan diharapkan kita dari awal sudah bisa mempreventif itu. Tapi itu tidak pasti. Tidak pasti. Tapi itu bisa dipercaya. Bisa. Oke. Bisa. Aku sudah pernah cek di Kanada. Iya. Ada kan? Di sini ada nggak sudah? Saya belum pernah memeriksa itu ya. Oh, aku pernah cek di Kanada. Jadi dikirim ke Kanada kayak gitu, dicek gen kita, DNA kita, terus dapat laporan tebel kayak gitu punya. Makanan apa yang bagus untuk kita, penyakit apa yang ke depan akan kita hadepin. Oh, saya baru ingat juga. Ada di Indonesia. Sudah ada. Salah satu lab sudah melakukan itu. Tapi lempar ke Kanada atau enggak nih? Enggak, di Indonesia labnya. Langsung di Indonesia? Di Indonesia ada labnya. Oh, Ya. harganya mahal lagi, 1 orang 10 juta. Betul. Mahal banget. Iya. Ada. Tapi pas dapat hasilnya aku tercengang-cengang juga. Ya banyakin makan sayur, banyakin makan buah. Rasanya gue nggak usah baca ini juga gue tahu. Iya. Pas aku baca kayak gitu ya kan, banyakin makan sayur, ini bagus untuk kesehatan ini. Ya, rasanya nggak usah gue cek juga gue tahu. Ada bahaya sakit jantung ya. Bapak gue ada sakit jantung. Rasanya nggak usah gue baca juga kayak Gitu. udah paham gitu. Berarti nggak bisa sangat spesifik banget ya? Iya, ada orang yang punya, ya itu tadi genotip belum tentu akan muncul kan, menjadi fenotipnya. Mungkin kita punya genotipnya, wah ini punya gen yang sama dengan Albert Einstein, tapi belum tentu kita juga jadi pinter kayak beliau kan gitu. Oke. Belum tentu tapi punya potensi. Punya potensi. Ya karena dia juga bisa di situ tuh kayak perawatan apa yang cocok, flagnya bagaimana, pengobatan apa yang cocok, itu sebenarnya lengkap sih. Iya. Sebenarnya lengkap sih. Karena memang itu kan sekarang perkembangan ilmu kedokteran kan itu. Biomolekuler banget ya. Betul. Individualis terapi. Bahkan ada ini loh dok, Singapura tuh katanya pemeriksaan tes DNA untuk anak pintar belajarnya apa, bakatnya apa. Pernah dengar nggak? Saya pernah dengar, namun ya itu tadi, saya tidak terlalu mempercayai itu. Karena saya pikir genotip dan fenotip itu untuk bagaimana orang itu berkembang tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh itu saja. Oh bukan hanya di situ saja. Bukan. Jadi walaupun misalnya kayak genku ada sakit jantungnya, belum tentu aku mati sakit jantung. Betul, Kayak gitu ya. betul. Bisa jadi COVID. Bisa. Oke. Atau penyakit lain. Atau penyakit yang lain ya kayak gitu ya. Tapi ada potensi untuk aku. Betul. Jadi kalau misalnya aku pintar nih, dibilang oh bagus nih jadi dokter nih, ya belum tentu juga kayak gitu punya ya. Bisa jadi kalau misalnya kamu kembangkan ke sisi yang lain, bisa jadi bagus yang lain gitu ya. Tapi kamu punya potensi untuk ke sana. Iya. Pemeriksaan DNA itu seperti itu, melihat kayak potensi, bakat dan lain sebagainya gitu ya.
Tapi ya tergantung nanti ke pertumbuhannya bagaimana, dia sekolahnya bagus apa enggak, betul. lingkungannya bagus apa enggak, kan gitu. Betul. Aku ada cerita yang pas untuk itu. Oh iya. Kita bayangin kayak gini, Lionel Messi. Kalau dites DNA-nya, pasti apa yang keluar? Berbakat main bola kaki. Benar kan? Mungkin ya. Pasti dong, kan dewa bola kaki kan. Pasti tes DNA-nya, wah ini dewanya bola kaki nih. Bayangan nggak kalau dia lahir di Indonesia? Jadi apa Lionel Messi? Mungkin jadi PNS kali. Bener kan? Bener kan? Bener. Jadi ini tes DNA itu tidak pasti langsung jadi apa kan? Tergantung juga lingkungannya juga. Ketika lingkungannya buat dia tumbuh berkembang jadi lebih baik, maka dia akan tumbuh jadi orang itu. Kalau di Indonesia, kalau nggak jadi PNS, jadi pedagang asuransi dia di sini. Jualan asuransi dia. Dok, nggak capek dok lihat mayat terus dok? Oh, enggak. Ya memang udah dari dulu ya idealisme dan udah hasratnya ke sana. Oke. Berurusan forensik. Setiap hari lihat mayat terus dok? Ya nggak tiap hari lah. Nah, hari ini saya lihat Mas Richard. Dok, jadi seberapa penting sih kalau misalnya dunia forensik itu di kejahatan? Jadi kita forensik ini sekarang kita sangat penting di semua negara termasuk di Indonesia itu harus mengembangkan center-center forensik yang semakin kredibel karena kejahatan makin berkembang, metode-metode kejahatan juga semakin baru. Di dunia pun bahkan ada 35 new psychoactive substance yang bahkan kita pun masih belum bisa memeriksanya. Dan kejahatan seperti zat terlarang, narkotika itu kan juga masih menjadi kejahatan internasional yang harus kita atasi. Bagaimana kita memeriksanya, mendeteksinya. Gejalanya mirip-mirip. Kadang-kadang kita ketemu gejala penyalahgunaan zat terlarang, narkotik, kita periksa dengan panel yang kita punya, ternyata negatif kayak gitu. Itu semua tetap harus kita kembangkan. Oh, narkoba juga melibatin forensik juga ya? Betul. Untuk tesnya, positif negatifnya ya? Betul. Jadi, sama juga kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tes narkoba juga aku misalnya aku ketangkap nih ya. Aku kebayang juga nih tes DNA yang meragukan gitu kan. Aku ketangkap nih. Positif nih tes narkoba ya. Terus aku keluar dia aku ngomong, aku meragukan. Aku minta dites ulang. Nanti tes ulang, aku minta tes ulang lagi. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Kan ada hak kalau ngomong seperti itu punya. kalau udah hukum ya, itu kan pasti kita udah pasti akan ajukan ini. Kalau memang dia meragukan hasil pemeriksaan laboratorium forensiknya, ya silakan ajukan pra peradilan. Saya rasa demikian. Oke. Dok, kalau misalnya kita tuh narkoba, yang dicek apa? Urin. Pertama urin. Oke. Pertama urin untuk screening, kemudian kita dapat satu fokusnya, misalnya contohnya metamfetamin, maka kita baru ambil darah. Ambil darah. Ya, Kalau untuk rambut mengetahui. juga bisa juga. Rambut itu untuk pengguna yang kronis ya. Ya kalau dia penyalahguna yang udah sering, udah lama, Baru itu bisa dari ketemu. rambut. Ya. Kenapa ya? Emang ini efeknya sampai ke rambut ya deonya? Itu dari akar rambutnya itu kan mengandung gitu. Oh. Karena dia pasti juga hidup dari darah Tutorial juga. pakai narkoba tanpa ketahuan di DNA-nya dok. Tidak ada. Tidak Itu bisa. ada. Saya tidak pernah membacanya. Tidak bisa. Tidak ada. Pasti kena. Kecuali mungkin zat baru banget kali ya. Ya, itu tadi yang saya katakan. Kenapa penting forensik? Zat-zat baru itu sendiri juga pemeriksaannya di Indonesia ataupun di seluruh dunia itu masih menjadi challenge di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Oh, ada yang baru lagi Betul. gitu ya. Turunannya ini diturunkan lagi. Itu yang menyebabkan kita mendeteksinya cuma sulit. Oh, tapi itu pernah kejadian. Pernah. Misalnya kayak dari kiriman dari luar negeri kan, obat yang baru kayak gitu. Iya. Kita nggak terdeteksi kayak gitu. Betul. Pernah ada seperti itu. Seperti dulu sebelum marak-maraknya yang disebut ganja gorila kan, itu kan juga kita juga deteksinya juga sulit. Iya. Jadi kayak Awal-awal gimana dulu. itu statusnya dok? Ya kalau kita nggak bisa deteksi ya mau nggak mau ya kita rawat perawatan untuk pengobatannya saja di Untuk IGD. meyakinin bahwa itu tetap zat terlarang. Nggak ya, Mas? bisa. Nggak bisa. Kalau kita nggak bisa menemukan zatnya nggak bisa bilang apa-apa kita. Oke. Kan Sampai datang prosedur yang baru Iya. untuk ini pengecekan baru nih untuk Iya. ini bisa nih. Betul. Pakai panel ini baru kita bisa kerja. Berarti harus update terus ya. Betul. Dan itu challenge sekali.
Karena dunia kejahatan itu selalu one step ahead gitu. Ih, Dok, tapi kan itu kan kalau misalnya dokter forensik ini kan kalau yang kelihatan ya. Sekarang ini kan kejahatan sudah pindah, Dok. Pindah ke dunia maya. Gimana itu, Dok? Ya, kalau dunia maya jadi gini, kalau kami di forensik kan kami kedokteran ya. Iya. Kedokteran forensik. Kalau di dunia maya ada cabangnya sendiri. Oh, ada juga. Cyber, ya. Forensik cyber. Betul. Itu saya nggak urusan ke sana tuh. Kita nggak ke sana ya? Enggak lah. Nggak ke sana ya. Kita dengan orang ya. Iya, ada hewan mati aja saya bilang saya udah kirim aja ke forensik hewani. Oh, kalau hewan nggak ya kita berarti ya? Enggak. Oh, Paling kita lihat kalau misalnya ada kiriman gitu ya, biasanya kan pernah beberapa kali ada kiriman diduga mayat bayi gitu ya. Begitu saya melihat, oh ini jelas bukan manusia. oke. Kayak gimana tuh ceritanya tadi? Ya, kalau kita dapat kiriman dari TKP, jadi ada biasanya Mirip bayi. Iya, mirip bayi. Dibungkus plastik gitu kan, berbau. Kirim gitu. Begitu kita lihat, kok kakinya ada 4 gitu. Udah pasti bukan manusia kan gitu. Itu kirim ke dokter hewan. Kirim ke dokter hewan ya. Tapi memang bagus. Jadi dari pihak penyidik itu mereka memang nggak mau ambil resiko. Kirim aja sama ahlinya gitu. Oke, Kirim biar aja. ahlinya saja yang menentukan, jangan kita yang menentukan. Iya. Seperti itu ya, cari aman lah ya. Cari aman. Dok, ini kenal nggak dengan yang meriksain tes labnya si Densu dengan FH ini? Kalau melihat dari yang beredar di media sosial sih, saya kenal sama beliau. Oke, ada nggak tanggapan dari tim-tim yang di sana yang meriksa gitu, Dok? Saya belum komunikasi dengan mereka. Gempar ya tapi RSCM ya? Kami pun sebetulnya kami nggak gembar-gembar amat sih. Kami cuma lihat ya terserah lah ya mau minta cek ulang kayak mau apa, kita yang lihat ya kalau memang minta dicek ulang ya nanti tinggal kita lihat mau kemana kan begitu. Di Indonesia juga bisa standar. Di luar negeri kita nggak tahu ya. Yeah. Dan di laboratoriumnya pun juga terus terang saya pun dulu waktu pendidikan spesialis belajar untuk DNA forensik ya ke Eijkman situ, magangnya di situ. Magangnya di situ ya. Jadi itu memang yang sudah paling bagusnya di Indonesia. Sudah yang paling bagusnya di Indonesia. Betul. Ya? Oke. Cuman kan sejak 2020-an ya, waktu COVID kemarin tuh dia dipindah labnya ke BRIN dan memang ke Sentul. Lab Eijkman-nya ke sana, jadi saya belum tahu lagi posisinya sekarang sudah bagus atau seperti dulu apa enggak gitu. Oke. Ya. Dok, kalau misalnya kita ada nggak mungkin dalam tes DNA itu 50%, 40% atau 30%? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Saya antara 0 atau 99%. 9,9%. Nggak mungkin tuh 70%, 30%, 40% nggak mungkin. Ada juga kemungkinan ketika ada satu lokus itu mengalami mutasi. Nah itu pasti biasanya kita di level 80 atau 90%. Tapi untuk satu lokus itu terjadi mutasi, kemungkinan mutasinya itu sangat-sangat kecil. Ini menarik gitu. dok. Kayak gimana kalau misalnya X-Men gitu dok? Kan kita ngomong mutasi kan dia berubah kan kayak gitu kan. Iya. Mungkin nggak dia anakku kayak gitu punya tapi dia X-Men misalnya kayak gitu kan. Dapat perubahan, dia punya skill tertentu, pas dicek itu nggak ketahuan anakku jadinya. Karena dia mutasi. Iya. Jadi dari Bisa jadi pikirannya ke situ kali ya. Bisa jadi ya. Jadi gini, kalau dari kenapa dipilih ke 23 lokus tadi itu sesuai kodis ya. Itu karena ke 23 lokus itu yang diketahui memiliki probabilitas untuk terjadi mutasi itu kecil sekali. Paling besar lokus itu mengalami mutasi itu cuma 0,6%. 0,6%. Yang lainnya lebih kecil lagi, 0,3%, 0,01%. Jadi kan sangat kecil untuk terjadi mutasi, sehingga makanya itu lokus-lokus ini dipatenkan untuk dijadikan standar untuk pemeriksaan. Jadi kalaupun misalnya terjadi satu yang terjadi mutasi, itu kemungkinan mutasinya sangat-sangat kecil. Makanya untuk melakukan identifikasi itu Tidak mempengaruhi hasil. iya. Gitu. Walaupun Nah, itu dia kalau jadi satu. mutan sekalipun tidak akan mempengaruhi hasil. Sepanjang pengalaman saya jadi dokter forensik, saya melihat adanya mutasi itu cuma di satu lokus. Terima kasih Dokter Ade Firmansyah sudah datang sini. Boleh nggak kasih saran untuk orang yang tidak mempercayai hasil tes DNA yang sudah dia periksa? Ya, kalau saya melihat gini, setiap orang berhak ya untuk melakukan pemeriksaan DNA, apalagi untuk ketika dia meragukan ada
keturunannya atau apakah dia keturunan seseorang atau ini anaknya dia atau tidak. Tapi yang terpenting buat saya adalah cari ke tempat center yang terpercaya. Center forensiknya, terus kemudian juga karena kami center forensik pasti akan mencari lab-lab rujukan yang kita tadi akreditasinya juga sudah bagus. Dan semua orang bisa melakukan itu dan memang ada biayanya. Yang penting adalah kita datang dulu, kita edukasi, kita lakukan ambil persetujuan, setelah itu baru kita periksa. Dok, pertanyaan terakhir dok. Ya. Kalau misalnya ada wanita hamil lahiran anaknya dan dia nggak tahu tuh bapaknya siapa dok? Wah, itu yang sulit tuh ya. Kalau bapak, karena kita pasti butuh sampel pembandingnya. Karena di Indonesia Ayahnya belum ada siapa? banknya. Belum ada banknya. Ya. Pasti laki-laki di luar sana tuh berharap banknya tidak pernah ada.